Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian, Chen Nan, dan juga Luo Xi yang masuk ke dalam sebuah restoran besar di kota kerajaan. Mereka bertiga juga cukup kaget karena restoran yang cukup besar di kota kerajaan ternyata sangatlah sepi. Usut punya usut, ternyata restoran besar ini sudah disewa oleh keluarga Bailey untuk para peserta yang akan berpartisipasi di kompetisi antara keluarga. Pujian pun langsung dilontarkan oleh Chen Tian yang menganggap keluarga Bailey sangatlah kaya dan berkuasa di kota kerajaan ini. Baru saja Chen Tian, Chen Nan, dan juga Luo Xi duduk, tiba-tiba saja ada seseorang bernama Gong Sun datang menghampiri karena dia begitu terpesona dengan kecantikan dari Luo Xi. Akan tetapi Luo Xi sama sekali tidak tertarik dengan bacotan yang dibuat oleh Gong Sun dan meminta Gong Sun untuk segera pergi dari hadapannya sekarang juga. Meskipun Luo Xi sudah menolaknya, Gong Sun tetap mencoba untuk mendekat. Kondisi ini pun membuat Chen Tian berdiri menghadang sekaligus memegang erat tangan dari Gong Sun. Bang MC juga meminta Gong Sun untuk segera pergi karena Luo Xi merasa terganggu dengan kehadirannya. Karena Gong Sun merasa ditekan, pada akhirnya seseorang bernama Jian Ling datang ke hadapan Gong Sun untuk memberikan sebuah bantuan. Ketegangan pun lekas terjadi antara Jian Ling dengan Chen Tian karena mereka berdua mempunyai pendapat yang berbeda. Ketika mereka hendak baku hantam, tiba-tiba saja Bailey Fengsu masuk ke dalam restoran untuk menghentikan ketegangan. Bailey Fengsu berkata kalau restoran kota kerajaan sudah disewa oleh keluarganya mahal-mahal, jadi tidak boleh ada kerusakan di tempat ini. Untuk itulah dia meminta Chen Tian dan juga Jian Ling segera menurunkan pedang mereka. Kehadiran dan wibawa dari Bailey Fengsu membuat Jian Ling menurunkan pedang serta meminta maaf karena sudah membuat keributan. Sementara itu Chen Tian, Chen Nan, dan juga Luo Xi pergi begitu saja dari restoran tanpa memberikan penghormatan kepada Bailey Fengsu. Momen ini pun membuat Bailey Fengsu langsung memanggil Chen Tian guna tetap berada di dalam restoran karena dia sendiri yang akan menemani Chen Tian untuk makan dan juga minum. Terima kasih untuk niat baikmu itu, tapi aku masih punya urusan lain untuk dikerjakan, ucap Chen Tian yang bersikap ketus di hadapan Tuan Putri Bailey Fengsu. Sikap ketus yang ditunjukkan oleh Bang MC ini membuat Gufan marah karena kok bisa-bisanya Chen Tian bersikap seperti itu di hadapan Tuan Putri. Tapi Bailey Fengsu meminta Gufan untuk tenang karena dia juga tidak mempermasalahkan sikap yang ditunjukkan oleh Chen Tian barusan. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Chen Tian dan juga Luo Xi mengobrol di atas genteng tempat mereka menginap. Bang MC juga memberikan pesan kalau kompetisi keluarga kali ini bukanlah tentang siapa yang memenangkan pertandingan, tapi semua ini tentang pembuktian yang bisa ditunjukkan oleh keluarga Chen kepada keluarga lain. Tapi ya begitulah, semua murid yang mengikuti kompetisi tentu saja bukanlah orang sembarangan. Hari ini mereka baru bertemu dengan Jian Ling dan juga Gong Sun di dalam restoran, dan pasti masih banyak lagi murid kuat yang belum mereka temui. Selain itu, kewaspadaan mereka harus tertuju kepada Bailey Fengsu karena dia merupakan lawan terberat yang akan mereka hadapi. Diketahui Bailey Fengsu sudah mempunyai martial spirit yang diturunkan langsung dari orang tuanya. Martial spirit yang dimiliki bukanlah martial spirit sembarangan karena membutuhkan pembunuhan untuk mendorong peningkatan martial spirit tersebut. Luo Xi sendiri menganggap kalau Chen Tian pada saat ini sudah dewasa karena bisa menganalisis begitu dalam perihal kekuatan orang-orang yang akan mereka hadapi di kompetisi antar keluarga. Bang MC pun menjawab kalau dia secepat mungkin harus menjadi dewasa serta kuat untuk melindungi semua orang yang dia sayang termasuk Luo Xi. Tiba-tiba saja suara dari Chen Nan terdengar di telinga mereka berdua karena Chen Nan meminta Chen Tian dan juga Luo Xi untuk segera beristirahat di mana kompetisi akan segera dimulai besok. Singkat cerita, kompetisi antar keluarga di kota kerajaan akan segera dimulai. Para tamu undangan, para penonton dan peserta sudah mulai memasuki tempat yang disediakan oleh keluarga Bailey.
Diketahui ada 50 jenius lebih dari tiap-tiap keluarga yang akan mengikuti kompetisi kali ini. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Gong Sunjing yang bisa dibilang lawan yang harus diperhitungkan. Beberapa saat kemudian penguasa kota kerajaan muncul di hadapan semua orang untuk membuka acara kompetisi pada tahun ini. Dia juga memperingati agar tidak ada yang membuat masalah pada saat kompetisi sedang berlangsung, karena jika tidak maka penguasa kota tidak akan segan-segan untuk memberikan pelajaran. Seorang penatua dari kota kerajaan kemudian akan menjadi wasit dan menjelaskan semua peraturan kompetisi. Semua peserta bisa mengaku kalah jika memang tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Jika tidak mengaku kalah, maka pertandingan akan dinyatakan selesai jika ada salah satu di antara peserta yang sudah mati. Putaran pertama kompetisi juga akan mengetes semua peserta apakah mereka layak atau tidak masuk ke putaran kedua. Penatua wasit pun langsung mengeluarkan aura gelap untuk menguji semua peserta. Barang siapa yang jatuh dan tidak mampu menahan aura gelap tersebut, maka dia akan dinyatakan gugur. Aura gelap ini tentu saja sedikit membuat Chen Fan khawatir. Dia juga mengetahui kalau teknik ini merupakan teknik yang dimiliki oleh keluarga Bailey. Bahkan Chen Tian tampak kesulitan untuk menetralisir tekanan yang disebabkan oleh aura gelap tersebut. Di saat yang sama Chen Nan juga kelihatan kesulitan. Dia berusaha memaksakan diri untuk tetap bertahan guna bisa masuk ke putaran kedua. Untuk itulah Chen Tian langsung menggunakan kekuatan bawaan di dalam tubuhnya guna bisa menetralisir aura gelap sekaligus menolong Chen Nan. Sementara itu, Bailey Fengsu terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh aura gelap yang dikeluarkan oleh penatua wasit. Ya tentu saja hal ini terjadi karena Bailey Fengsu merupakan keturunan langsung keluarga Bailey yang sudah paham betul bagaimana cara mengatasi aura gelap. Setelah ujian pertama selesai, hanya tinggal 16 peserta saja yang mampu bertahan. Beruntung di sini Chen Tian, Chen Nan, dan juga Luo Xi mampu untuk melewati putaran pertama. Karena ada 16 peserta yang berhasil lolos, maka putaran kedua akan dilakukan perbaku hantaman untuk menentukan siapakah yang lolos ke babak selanjutnya. Dua pertandingan awal yang akan tersaji adalah Luo Xi melawan Gong Sunjing, sementara Chen Tian akan melawan Bailey Binghe. Salah seorang patriark keluarga yang hadir menganggap keluarga Chen terkena nasib sial karena dua peserta yang mereka turunkan harus bertemu lawan kuat. Di satu sisi Chen Fan juga terlihat khawatir dan berharap Chen Tian bisa melewati putaran kedua dengan baik. Hendak dimulainya putaran kedua, kompetisi antar keluarga ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan Bailey Binghe yang cukup kesal karena Chen Tian lebih fokus melihat pertandingan antara Chen Nan melawan Wen Renfan ketimbang memperdulikan pertandingan mereka berdua. Sementara itu Chen Nan sendiri tampak diserang habis-habisan oleh Wen Renfan di dalam altar pertandingan. Chen Tian juga sadar kalau saat ini posisi dari Chen Nan tidak menguntungkan, bahkan bisa saja dia akan kalah. Sementara itu, patriark keluarga Wen meminta Wen Renfan untuk tidak langsung menyelesaikan pertandingan dan lebih lama lagi bermain dengan Chen Nan. Semua itu dilakukan tentu saja demi bisa mempermalukan keluarga Chen. Di saat yang sama, paman keempat juga menyadari kalau Chen Nan sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan. Meskipun sulit untuk diterima, tapi Chen Nan benar-benar harus menyerah demi bisa menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Chen Nan tampak tidak bisa menyerah begitu saja dan terus ingin berjuang melawan Wen Renfan. Karena cukup keras kepala, maka sekali lagi Wen Renfan akan menunjukkan kalau dia memang lebih unggul ketimbang Chen Nan. Bahkan di sini Wen Renfan menggunakan tombak pedangnya untuk membuat Chen Nan berlutut di hadapannya. Tapi ya begitulah, Chen Nan tetap berusaha tegap sembari berkata kalau dia hanya akan berlutut pada langit dan juga kedua orang tuanya.
Kemarahan Chen Nan kepada Wen Renfan juga membuat dirinya langsung berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Di saat yang sama, Patriark Wen langsung meminta Wen Renfan untuk segera menyelesaikan pertandingan dan jangan bermain-main lagi. Wen Renfan pun pada akhirnya menuruti perintah sang ayah dan akan melakukan serangan terakhir untuk mengalahkan Chen Nan. Tampak dia juga tidak takut sama sekali meskipun Chen Nan berhasil melakukan penerobosan. Dan yap, pada akhirnya Chen Nan harus kalah dan terlempar keluar altar terkena serangan kuat dari Wen Renfan. Beruntung ada paman keempat yang sigap menolong anaknya tersebut. Untuk pertandingan selanjutnya, Bai Li Binghe akan melawan Chen Nan. Bai Li Binghe langsung membuat pesan war dengan berkata apakah Chen Tian punya kata-kata terakhir sebelum dia mati terbantai. Akan tetapi Cywar tersebut langsung dibalas dengan tatapan merah dari Chen Tian sembari berucap, "Kau seharusnya berterima kasih karena sekarang masih bisa menghirup udara segar, karena sebentar lagi aku akan benar-benar membantaimu." Mendengar ucapan tersebut sontak membuat Bai Li Binghe hanya tertawa terbahak-bahak. Dia juga langsung memulai pertandingan dengan melakukan serangan pertamanya kepada Chen Tian. Tapi siapa yang menyangka Chen Tian berhasil menahan serangan tersebut sekaligus melakukan serangan balik yang membuat goresan di pipi dari Bai Li Binghe. Sontak kejadian ini pun membuat Bai Li Binghe sangat marah. Dia kemudian mengeluarkan teknik asap beracun yang hanya dimiliki oleh keluarga Bai Li. Ayah dari Bai Li Binghe juga menganggap kalau serangan asap beracun ini tidak diragukan lagi pasti akan menjatuhkan Chen Tian. Tapi ternyata tidak demikian karena Bang MC menggunakan gerakan pedang yang dia miliki untuk menumpas asap beracun sekaligus melakukan serangan kuat ke arah Bai Li Binghe. Serangan kuat ini juga langsung membuat Bai Li Binghe terkapar tidak berdaya. Dari arah lain ayah dari Bai Li Binghe langsung berteriak dan menyatakan kalau anaknya sudah menyerah. Tapi Bai Li Binghe malah marah kepada sang ayah karena dia merasa masih mampu untuk melawan Chen Tian. Sontak hal ini pun membuat si ayah marah karena menurutnya keselamatan dari Bai Li Binghe adalah yang paling penting. Penatua wasit pun kemudian mengumumkan kalau Chen Tian dari keluarga Chen memenangkan pertandingan kali ini. Kemenangan Chen Tian juga merupakan sebuah peringatan bagi Wen Renfan yang meremehkan keluarga Chen pada kompetisi tahun ini. Sementara itu, Jian Ling memberikan pujian kepada Chen Tian yang berhasil mengalahkan Bai Li Binghe. Dia juga tidak sabar ingin secepat mungkin bisa bertemu dengan Bang MC di babak selanjutnya. Terlihat Chen Tian juga punya pendapat yang sama di mana dia juga nggak sabar menantikan pertarungan 1 lawan 1 melawan Jian Ling. Setelah pertandingan Chen Tian selesai, kali ini tinggal giliran Luo Xi melawan Gong Sunjing. Meskipun Luo Xi cukuplah kuat, tapi kemampuan dari Gong Sunjing juga tidak bisa dianggap remeh. Terlihat di atas arena Gong Sunjing langsung mengeluarkan keterampilan teknik tinju jiwa kematian untuk melawan Luo Xi. Teknik tinju jiwa kematian bisa dibilang adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Gong Sunjing pada saat ini. Sementara itu, Tuan Muda Gong Sunjin sangat yakin kalau Gong Sunjing akan memenangkan pertandingan karena Luo Xi bukanlah lawan yang seimbang untuknya. Tapi bagi Chen Tian, menurutnya Luo Xi tetap akan menjadi pemenang karena jika hanya kuat saja tidak akan cukup untuk menumbangkan Luo Xi. Sementara itu di atas altar, Luo Xi mengakui kalau tinju jiwa kematian dari keluarga Gong memanglah cukup kuat. Dengan kekuatan bawaan atribut petir, Luo Xi berencana menyerang Gong Sunjing dengan sangat kuat. Bahkan bisa dibilang Luo Xi mengeluarkan martial spirit petirnya dan menyebabkan fenomena aneh di atas langit. Chen Tian sendiri cukup memuji kemampuan Luo Xi dan mengakui kalau Luo Xi memanglah sudah berbakat sejak dulu.
Sementara itu, Luosi bertanya kepada Gong Sunjing apakah dia masih yakin untuk melanjutkan pertandingan setelah melihat martial spirit petir yang dia keluarkan. Karena paham situasi dan kondisi, Gong Sunjing pun menyerah begitu saja, di mana menurutnya serangan atribut petir tidak akan bisa ditahan oleh tinju jiwa kematian yang dia miliki. Ketika penatua wasit ingin mengumumkan kalau keluarga Chen memenangkan pertandingan, tiba-tiba saja di pertandingan lain ada 2 orang saling jatuh pingsan karena mereka menggunakan kekuatan terakhir. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat penatua wasit harus memutuskan kalau Gong Sunjing akan melaju ke babak berikutnya meski dia sudah mengaku kalah dari Luosi. Tuan muda Gong Sunjin yang mendengar hal ini tentu saja terlihat sangat senang. Sementara itu Chen Fan merasa kalau keluarga Bailey dan juga keluarga Gong merupakan keluarga kuat dan juga kaya, jadi mereka bisa melakukan apapun pada kompetisi tahunan keluarga. Lolosnya Luosi dan Gong Sunjing secara bersamaan ini juga sekaligus menutup episode 12 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan penatua wasit yang mengumumkan sudah ada 8 peserta yang masuk ke 8 besar. Masing-masing peserta ini akan bertarung di babak selanjutnya dan untuk pertandingan pertama Chen Tian yang akan mengambil bagian. Belum sempat penatua wasit mengundi siapakah yang akan menjadi lawan Chen Tian, tiba-tiba saja Bang MC meminta izin untuk memilih lawan kepada penatua wasit. Penatua wasit sendiri tidak keberatan jika Chen Tian menginginkan hal tersebut asalkan lawannya yang dipilih oleh Bang MC menyetujui pertarungan. Setelah mendapatkan persetujuan dari penatua wasit, tanpa ragu Chen Tian langsung memilih Wen Renfan sebagai lawan. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Bang MC karena dia punya dendam pribadi serta melaksanakan taruhan di antara mereka berdua. Sementara itu, Jian Ling sedikit kecewa karena Chen Tian tidak memilihnya sebagai lawan, padahal mereka saling tertarik untuk berhadapan satu sama lain. Tanpa rasa takut, Wen Renfan menerima tantangan dari Chen Tian. Pertarungan mereka berdua juga sekaligus memperebutkan tambang batu surgawi milik keluarga Chen dan pohon perak milik keluarga Wen. Di saat yang sama, Luosi meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati di dalam pertarungan kali ini karena Wen Renfan lebih kuat ketimbang Bailey Binghe. Chen Tian sendiri meminta Luosi untuk mempercayainya karena dia pasti akan memenangkan pertandingan. Kepercayaan diri Chen Tian sudah terlihat di mana dia meminta Wen Renfan untuk melakukan 3 serangan pertama terlebih dahulu. Dengan menggunakan tombak pedang senjata andalan, Wen Renfan langsung mencoba untuk melakukan beberapa serangan. Tapi ya begitulah, Chen Tian berhasil dengan mudah menghindari serangan-serangan tersebut. Wen Renfan juga tampak cukup kelelahan karena serangan yang dia luncurkan sama sekali tidak bisa mengenai King Chen Tian. Meskipun begitu, Wen Renfan tetap mencoba untuk melakukan serangan terbaik dengan mengerahkan seluruh kemampuannya dan mau tidak mau di sini Chen Tian juga harus mengeluarkan sebuah pedang. Pada momen pertarungan sedang berlangsung, Wen Renfan menyebutkan kalau dia akan memberitahu si wanita jalang Luosi kalau tuan muda dari keluarga Wen sangatlah kuat. Ucapan dari Wen Renfan ini sontak membuat Chen Tian sangat marah. Bang MC merasa tidak terima jika Luosi dipanggil sebagai wanita jalang. Serangan kuat juga langsung dipersiapkan oleh King Chen Tian untuk mengakhiri perlawanan dari Wen Renfan. Benar saja, hanya dengan 1 kali serangan pedang saja Chen Tian mampu mengalahkan Wen Renfan sekaligus membuat tuan muda Wen mokat di atas arena. Kematian Wen Renfan tentu saja membuat Patriark Wen sangat marah. Dia juga langsung masuk ke dalam arena untuk melakukan serangan kepada Chen Tian. Beruntung di sini Chen Fan langsung sigap untuk melindungi King Chen Tian dari ancaman Patriark Wen.
Alih-alih menyadari kesalahannya, Patriark Wen malah marah-marah karena dia tidak terima serangannya sudah dihalau oleh Chen Fan. Akan tetapi Chen Fan tidak mempunyai rasa takut sama sekali dengan ancaman yang diberikan oleh Patriark Wen. Bahkan jika pertarungan ini membuat hubungan keluarga Wen dan juga keluarga Chen memanas, Chen Fan juga tidak peduli asalkan dia bisa melindungi anaknya. Chen Fan juga membahas kalau kematian dari Wen Renfan adalah sebuah hal yang wajar karena itu adalah konsekuensi dari kompetisi antar keluarga. Lagi pula sedari tadi serangan-serangan dari Wen Renfan selalu diarahkan kepada titik vital Chen Tian, jadi sudah sewajarnya jika Chen Tian melakukan serangan balik yang sama. Sementara itu, Patriark Bailey langsung turun tangan untuk melerai perkelahian antara Chen Fan dan juga Patriark Wen. Patriark Bailey merasa kalau kematian dari Wen Renfan adalah sebuah konsekuensi kompetisi, jadi Patriark Wen tidak berhak untuk mengacaukan pertandingan. Meskipun di sini Patriark Wen sedikit melakukan protes, Patriark Bailey juga dengan tegas akan menghukum siapapun yang mengacau pada kompetisi keluarga di kota kerajaan tahun ini. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Patriark Wen hanya bisa pasrah saja. Di saat yang sama juga penatua wasit langsung mengumumkan kalau Chen Tian memenangkan pertandingan kali ini. Dia juga meminta Chen Tian untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan pertandingan selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Luo Xi akan menjalani pertarungan. Dia kemudian menghadap kepada penatua wasit untuk meminta izin memilih lawan di atas arena. Tanpa ragu, Luo Xi langsung memilih Gu Feng sebagai lawan karena Gu Feng sudah membuat taruhan dengan Chen Tian beberapa waktu yang lalu. Gu Feng sendiri kelihatan cukup gentar melawan Luo Xi setelah melihat pertandingan antara Luo Xi melawan Gong Xunjing sebelumnya. Ketika Gu Feng memberanikan diri untuk meladeni tantangan, tiba-tiba saja Patriark Gu meminta Gu Feng untuk menyerah saja karena laki-laki sejati tidak melawan seorang wanita. Gu Feng pun langsung menyetujui permintaan dari sang ayah, tapi di satu sisi dia lupa kalau mereka sudah membuat taruhan sebelumnya. Yap, benar sekali, di sini Luo Xi mengingatkan kalau dia sudah mendapatkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu karena Gu Feng sudah mengakui kekalahan barusan. Sontak kejadian ini membuat Patriark Gu marah-marah karena dia menganggap keluarga Chen cukup serakah karena menginginkan hutan kayu ulin milik keluarga Gu. Tapi Chen Tian menjelaskan kalau dia sudah melakukan taruhan bersama dengan Gu Feng sebelumnya. Kalau keluarga Chen kalah akan menyerahkan tambang batu surgawi, sementara jika keluarga Gu kalah maka akan menyerahkan hutan kayu ulin. Penjelasan dari Chen Tian ini membuat Patriark Gu marah-marah kepada Gu Feng. Ternyata sedari awal Gu Feng belum memberitahukan taruhan yang sudah dia buat dengan Chen Tian. Chen Tian sendiri tampak mengingatkan kalau keluarga Gu tidak mungkin mengingkari taruhan yang sudah dibuat. Di saat yang sama Chen Fan juga cukup senang jika keluarga Gu yang terhormat bisa memberikan hutan kayu ulin kepada keluarga Chen. Pada akhirnya Patriark Gu mau tidak mau harus menyetujui taruhan yang sudah dibuat oleh Gu Feng dan juga Chen Tian. Di satu sisi penatua wasit mengumumkan secara resmi kalau Luo Xi memenangkan pertandingan ini karena Gu Feng sudah menyerah. Setelah Luo Xi berterima kasih kepada penatua wasit, tiba-tiba saja Chen Tian melihat menggunakan penglihatan surgawi dan merasa ada sesuatu yang aneh di sekitaran Luo Xi. Keanehan yang ditemui oleh Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan Bang MC yang bertanya kepada Luo Xi, apakah Luo Xi tidak merasakan sesuatu yang cukup aneh ketika keluar dari dalam arena. Luo Xi sendiri tidak merasa ada keanehan apapun dan tentu saja membuat Chen Tian bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lihat barusan. Sementara itu, penatua wasit bertanya apakah ada para peserta lain yang ingin kembali membuat tantangan. Dengan cepat Jian Ling langsung mengajukan diri kalau dia ingin menantang seseorang.
Di antara banyaknya peserta, pada akhirnya Jianling memilih seorang tuan muda dari keluarga Gui untuk maju melawannya di atas arena. Tuan muda Gui tampak tidak punya rasa takut sama sekali kepada Jianling karena dia langsung mengiyakan tantangan tersebut. Karena keduanya sudah setuju, maka akhirnya penatua wasit meminta Jianling dan juga penatua Gui untuk memulai perbaku hantaman. Tanpa keraguan, tuan muda Gui langsung mengeluarkan martial spirit tangan hantu yang dia miliki. Akan tetapi Jianling masih terlihat santuy dan sama sekali nggak menghunuskan pedang. Kesantuyan dari Jianling sontak membuat tuan muda Gui merasa kesal. Dia pun bertanya-tanya kenapa sampai sekarang Jianling tidak menghunuskan pedang. Jika pedang di tanganku terhunus, maka dia akan meminum darah. Apakah kau tidak takut dengan pedang ini? Ucap Jianling dengan wajah santuy. Kesantuyan ini lagi dan lagi membuat tuan muda Gui merasa kesal. Dia tanpa ragu langsung melakukan serangan ke arah Jianling menggunakan martial spirit tangan hantu. Tapi ya begitulah, serangan-serangan yang dibuat oleh tuan muda Gui sama sekali tidak bisa melukai Jianling. Bahkan di sini Jianling belum menghunuskan pedang sama sekali. Tiba-tiba saja tuan muda Gui merasakan sebuah tebasan pedang, di mana ternyata tebasan pedang tersebut disebabkan oleh Jianling yang menyerang tuan muda Gui. Serangan Jianling cukup luar biasa karena tidak ada seorang pun yang menyadari kalau dia sudah menghunuskan pedang. Penghunusan pedang ini sekaligus membuat Jianling memenangkan pertandingan melawan tuan muda Gui yang terlihat sudah tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, penatua wasit mengumumkan kalau pertandingan selanjutnya akan memperlihatkan pertarungan antara Gong Xunjing dan juga Bai Li Fengsu. Tanpa keraguan, Bai Li Fengsu langsung meminta Gong Xunjing untuk menyerah saja karena sudah jelas kemampuannya jauh berbeda di atas Gong Xunjing pada saat ini. Akan tetapi Gong Xunjing menolak untuk menyerah dengan mudah karena dia ingin menguji sampai di manakah kemampuannya sudah berkembang. Keberanian dari Gong Xunjing tentu saja membuat Bai Li Fengsu cukup kesal. Dia mulai membandingkan kalau Gong Xunjing menganggapnya tidak lebih kuat dari Luosi. Sontak hal ini pun membuat Bai Li Fengsu sangat marah dan langsung mengeluarkan martial spiritnya untuk menyerang. Sementara itu, Chen Fan mengagumi kemampuan dari Bai Li Fengsu yang berada di atas rata-rata. Dia juga meminta Chen Tian dan Luosi untuk berhati-hati jika mereka berdua bertemu dengan Bai Li Fengsu di babak selanjutnya. Di saat yang sama, Gong Xunjing langsung menyerah setelah melihat langsung betapa mengerikannya martial spirit dari Bai Li Fengsu. Sementara itu, murid-murid dari keluarga Bai Li sangat memuji Bai Li Fengsu yang berhasil maju ke babak selanjutnya. Akan tetapi reaksi berbeda diperlihatkan oleh Bai Li Binghe karena dia tidak bisa menemani Bai Li Fengsu ke babak selanjutnya setelah dibantai oleh King Chen Tian. Sementara itu, penatua wasit langsung mengumumkan kalau ada 4 orang yang masuk ke babak semifinal. Dia juga meminta 4 orang tersebut untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum bertanding di babak selanjutnya. Tapi Bai Li Fengsu langsung memanggil Luosi untuk masuk ke dalam arena karena dia tidak membutuhkan istirahat sama sekali. Karena Luosi setuju, pada akhirnya penatua wasit mengumumkan kalau pertandingan akan segera dimulai. Bai Li Fengsu dengan martial spirit pembantaian, sementara Luosi dengan martial spirit guntur saling beradu serangan satu sama lain. Setelah beberapa gerakan, Bai Li Fengsu menganggap kalau Luosi terlalu lemah. Jika hanya mengandalkan serangan lemah seperti tadi, maka Luosi tidak akan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Meskipun Bai Li Fengsu banyak bacot, si cantik Luosi masih terlihat cukup tenang sembari mempersiapkan serangan kuat ke arah Bai Li Fengsu. Sementara itu, Chen Tian sendiri cukup yakin kalau Luosi pasti akan memenangkan pertandingan. Momentum yang dikeluarkan oleh Luosi juga lebih kuat dibandingkan milik Bai Li Fengsu. Benar saja, Bai Li Fengsu mulai merasakan kalau serangan dari Luosi hampir menghancurkan serangan martial spirit pembantaian yang dia miliki.
Akan tetapi tiba-tiba saja hal yang buruk terjadi, di mana Luosi tampak kehilangan energi spiritual dengan begitu cepat. Dia juga langsung batuk darah tanpa alasan yang jelas, dan situasi ini pun membuat Chen Tian berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Luosi. Pada akhirnya Bang MC mengingat kalau ada kejadian aneh ketika Luosi hendak keluar dari arena sebelumnya. Kejadian aneh tersebut merupakan racun yang digunakan oleh keluarga Bailey untuk melumpuhkan Luosi. Bang MC Chen Tian menganggap kalau kelakuan keluarga Bailey ini sangatlah memalukan. Benar saja penatua wasit sebagai anggota dari keluarga Bailey di dalam hatinya cukup senang karena racun yang dia berikan cukup ampuh untuk melumpuhkan kekuatan dari Luosi. Sementara itu, Bailey Fengsu merasa sudah di atas angin. Dia pun meminta Luosi untuk menyerah saja ketimbang harus melanjutkan pertandingan. Luosi sendiri tampak masih berusaha ingin memberikan perlawanan, tapi di satu sisi dia juga tidak bisa mengeluarkan kekuatannya lagi. Dari arah lain, Chen Fan meminta Luosi untuk menyerah saja daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan Chen Tian yang langsung berteriak meminta Luosi untuk menyerah. Bang MC mencoba untuk meyakinkan Luosi guna tidak bisa memaksakan diri dan menyerahkan sisa pertandingan kepadanya saja. Pada akhirnya Luosi menurunkan ego dan mengucapkan kata menyerah kepada Bailey Fengsu. Di satu sisi Bailey Fengsu masih bersikap sombong dengan berkata Luosi cukup beruntung bisa kalah darinya hari ini. Sementara itu, Luosi tampak meminta maaf kepada Chen Tian karena harus menyerah pada pertandingan ini. Chen Tian sendiri langsung memberikan pelukan sembari berkata kalau Luosi sudah melakukan yang terbaik. Bang MC juga berjanji akan memenangkan kompetisi antar keluarga tahun ini untuk mencari keadilan bagi Luosi. Beberapa saat kemudian, pertandingan antara Chen Tian melawan Jianling akan segera tersaji. Siapa yang menyangka kalau Jianling mencoba untuk bersikap adil karena diketahui saat ini ranahnya lebih tinggi ketimbang ranah dari Chen Tian. Jianling menjelaskan sebaiknya mereka berdua menggunakan satu kali serangan pedang saja untuk menentukan siapa yang terkuat. Ternyata Jianling tidak peduli menang atau kalah karena sedari awal dia sudah menganggap Chen Tian sebagai teman. Chen Tian sendiri tidak menolak apa yang diinginkan oleh Jianling dan tampak dia juga merasa senang karena Jianling mau untuk bersikap adil. Oleh karena itulah King Chen Tian meminta bimbingan dalam pertandingan kali ini. Jianling pun langsung bersiap melakukan satu kali serangan pedang untuk melawan Bang MC kita. Terlihat fluktuasi kekuatan dari serangan pedang Jianling membentuk dua serangan yang menuju ke arah Chen Tian. Sementara itu Chen Tian baru bersiap melakukan serangan. Bersiapnya Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Jianling yang memulai serangan pedang kepada Chen Tian. Akan tetapi serangan pedang tersebut berhasil dengan mudah ditahan dan bahkan hancur oleh tebasan dari King Chen Tian. Karena terlalu easy, maka Chen Tian meminta Jianling untuk memperkuat serangan yang akan digunakan selanjutnya. Benar saja Jianling tanpa ragu langsung berniat melakukan serangan pedang terkuat yang dia miliki, yaitu teknik satu pedang menerangi langit. Sementara itu Chen Tian langsung mengeluarkan bagian ketiga dari 13 teknik pedang yang dia pelajari. Bagian ketiga ini dirasa sudah cukup untuk melawan serangan teknik satu pedang menerangi langit dari Jianling. Dan yap, benar saja Jianling langsung terlempar tidak berdaya terkena teknik pedang yang dikeluarkan oleh King Chen Tian. Alih-alih merasa kesal, Jianling tampak tersenyum karena dia mengakui kekalahan serta sadar saat ini kemampuan pedang Chen Tian jauh lebih kuat ketimbang miliknya. Dengan cepat Jianling juga mengangkat tangan dari Chen Tian guna memastikan kalau Chen Tian adalah pemenang dalam pertandingan kali ini. Jianling dan Chen Tian juga saling memberikan penghormatan sebelum mereka keluar dari dalam arena. Nah, yang begini baru rival sehat ya guys ya.
Sementara itu, tanpa berlama-lama, Bailey Fengsu langsung masuk ke dalam arena untuk memberikan penawaran kepada King Chen Tian. Penawaran yang dimaksud adalah Bailey Fengsu meminta King Chen Tian untuk menjadi murid dari kota kerajaan. Diketahui banyak sekali benefit yang ditawarkan jika Chen Tian mau menjadi murid di kota kerajaan, mulai dari bimbingan guru ternama sampai bisa bertemu dengan Bailey Fengsu setiap harinya. Meskipun banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh King Chen Tian, tapi dia sama sekali nggak tertarik menjadi murid di kota kerajaan. King Chen Tian menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh Bailey Fengsu serta menganggap kalau Bailey Fengsu tidak lebih cantik dibandingkan Luo Xi. 名师指导，我们还可以一起修，但远不如他。还容不下你陈天这尊大佛。 Sontak ucapan King Chen Tian ini membuat Bailey Fengsu sangat marah dan kesal. Akan tetapi Chen Tian mencoba untuk bersikap tenang dengan tidak membuat Bailey Fengsu malu di depan umum seperti ini. Karena sudah mendapatkan penolakan mentah-mentah, pada akhirnya Bailey Fengsu akan menganggap Chen Tian sebagai musuh ketimbang menjadi seorang teman. Mereka berdua juga akan segera melakukan perbaku hantaman untuk menentukan siapakah yang menjadi jenius terbaik tahun ini. Maka penatua wasit langsung memberikan aba-aba bahwa perbaku hantaman akan segera dimulai. Tanpa keraguan, Bailey Fengsu langsung ngegas duluan dengan mengeluarkan teknik aura jahat dari keluarga Bailey. Teknik aura jahat ini terbilang cukup kuat karena sampai membuat Luo Xi khawatir akan kondisi dari King Chen Tian. Sementara itu, King Chen Tian masih terdiam hanya melihat teknik martial spirit spesial dari Bailey Fengsu. Diamnya Bang MC sontak membuat Bailey Fengsu bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Chen Tian. Dengan kocak, King menjawab kalau dia merasa heran kenapa seorang wanita cantik bisa mempelajari teknik yang begitu jelek seperti ini. Sontak ucapan ini pun membuat Bailey Fengsu naik pitam dan langsung melakukan serangan kepada Chen Tian. Akan tetapi serangan dari Bailey Fengsu berhasil ditahan dengan mudah karena Bang MC menggunakan pertahanan dari armor Wuhun. Keberhasilan Chen Tian menahan serangan membuat Bailey Fengsu cukup kaget. Dia tidak menyangka kalau Chen Tian tidak terpengaruh sama sekali dengan teknik aura jahat dari martial spirit keluarga Bailey. Setelah beberapa serangan, Chen Tian pada akhirnya paham kalau dia tidak bisa mengalahkan Bailey Fengsu jika hanya menggunakan teknik biasa. Jadi untuk kali ini Bang MC akan bertaruh dengan menggunakan gaya keempat dari 13 teknik pedang. Penggunaan dari teknik 13 gaya pedang sempat membuat Bailey Fengsu sejenak terdiam karena pedang yang digunakan oleh Chen Tian bukanlah pedang sembarangan. Beruntung di sini dia cepat tersadar dan mengeluarkan martial spirit guna melawan serangan teknik pedang dari King Chen Tian. Meskipun sudah mengeluarkan martial spirit, tampaknya serangan Bailey Fengsu tidak akan berjalan mulus karena King Chen Tian berhasil membuat fenomena langit dengan teknik 13 gaya pedang yang dia miliki. Momen ini pun disadari oleh Patriark Bailey yang menganggap kalau Chen Tian menggunakan teknik langit dalam pertarungan kali ini. Dia juga cukup kaget karena Chen Tian yang hanya seorang bocah tapi kok bisa menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Dan yap, pada akhirnya gaya keempat dari teknik 13 pedang berhasil membuat Bailey Fengsu tidak berdaya. Keberhasilan Chen Tian ini langsung membuat tangannya bergetar karena gaya keempat dari teknik 13 pedang baru pertama kali Bang MC gunakan. Sementara itu, Bailey Fengsu belum terima kalau dia dikalahkan begitu saja oleh King Chen Tian. Dia pun masih mencoba untuk memaksakan diri guna bisa memberikan perlawanan. Akan tetapi Patriark Bailey langsung berteriak meminta Bailey Fengsu untuk mundur dan mengakui kekalahan. Patriark Bailey sadar kalau Bailey Fengsu tidak akan bisa mengalahkan Chen Tian dengan kemampuannya sekarang.
Karena sudah mendapat perintah langsung dari Patriark Bailey, mau tidak mau Bailey Fengsu akhirnya mengakui kekalahan. Dia pun masih terlihat menyimpan dendam kepada King Chen Tian dan akan membalas kekalahan hari ini di lain waktu. Karena pertandingan sudah berakhir, maka penatua wasit langsung masuk ke dalam arena guna menyampaikan kalau Chen Tian menjadi pemenang kompetisi tahun ini. Tapi kecurangan kembali digunakan oleh penatua wasit di mana dia menebarkan racun ke hadapan muka dari King Chen Tian. Cukup beruntung di sini King Chen Tian bisa mengantisipasi racun tersebut dengan menggunakan kekuatan dari armor Wuhun. Momen ini pun pada akhirnya membuat penatua wasit mau tidak mau harus mengakui kekalahan keluarga Bailey atas keluarga Chen, sekaligus mengumumkan Chen Tian menjadi jenius nomor 1. Tampak semua orang begitu senang termasuk Luo Xi dan juga Chen Fan, tapi keadaan cukup berbeda terlihat dari beberapa keluarga lain yang masih tidak terima kalau keluarga Chen menjadi pemenang kompetisi tahun ini. Begitu pula dengan keluarga Bailey yang masih tidak percaya kalau ada jenius yang lebih kuat dari Bailey Fengsu. Kemenangan Chen Tian yang menjadikan dirinya sebagai jenius nomor 1 ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Patriark Bailey yang bertanya keadaan dari Bailey Fengsu kepada penatua wasit. Penatua wasit memberikan informasi kalau Bailey Fengsu sekarang keadaannya sudah baik-baik saja. Diperkirakan dia butuh waktu setengah bulan hingga kondisinya benar-benar pulih. Patriark Bailey kemudian curcol kalau dia sebenarnya ingin memamerkan kekuatan melalui Bailey Fengsu yang dikenal jenius nomor 1 di kota kerajaan. Tapi rencana tersebut malah gagal karena Chen Tian tampil lebih baik. Kabar kalau Chen Tian yang menolak untuk menjadi murid di kota kerajaan juga sudah sampai ke telinga penatua wasit. Jadi dia menganggap Chen Tian pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Patriark Bailey meminta penatua wasit untuk memanggil keluarga Wen karena dia ingin membuat sebuah rencana. Sementara itu di kediaman keluarga Chen Fan merasa khawatir akan kondisi kesehatan Chen Tian setelah dia melakukan beberapa pertandingan di kompetisi kemarin. Chen Tian sendiri berkata kalau dia sudah baik-baik saja hari ini, sementara Luo Xi juga sudah berada di kondisi yang sama. Perihal taruhan yang sudah dibuat dengan keluarga Wen dan juga keluarga Gu haruslah segera diambil tindakan karena jikalau tidak maka kedua keluarga tersebut pasti akan mengingkari perjanjian, ucap Chen Tian kepada ayahnya. Paman keempat kemudian menyambung pembicaraan di mana menurutnya dua keluarga tersebut pasti tidak akan menyerahkan pohon perak atau hutan kayu ulin mereka dengan mudah. Chen Fan juga sepemikiran dengan paman keempat, meskipun begitu urusan ini dia akan tangani dengan paman keempat, sementara Chen Tian dan Luo Xi lebih baik fokus terlebih dahulu untuk penyembuhan diri karena mereka berdua merupakan masa depan dari keluarga Chen. Setelah Chen Tian pergi, paman keempat berbicara kalau urusan keluarga Gu akan dia yang mengurus, sementara urusan keluarga Wen dipercayakan kepada Chen Fan. Mereka harus membawa beberapa orang pergi ke keluarga Wen dan keluarga Gu untuk berjaga-jaga jika dua keluarga ini menolak memberikan harta mereka. Singkat cerita, Chen Fan dan beberapa orang dari keluarga Chen sudah tiba di hutan pohon perak milik keluarga Wen. Kedatangan Chen Fan sudah jelas untuk menagih janji keluarga Wen guna menyerahkan hutan pohon perak sebagai taruhan di kompetisi kota kerajaan beberapa waktu yang lalu. Keluarga Wen melalui dua orang penatua kemudian bertanya apakah keluarga Gu sudah menyerahkan hutan kayu ulin yang mereka miliki pada saat ini. Chen Fan pun menjawab kalau Patriark Chen atau paman keempat sudah pergi ke kediaman keluarga Gu untuk meminta hutan kayu ulin yang mereka miliki. Mendengar penjelasan dari Chen Fan sontak membuat dua orang penatua keluarga Wen merasa kalau keluarga Wen belum bisa menyerahkan hutan pohon perak begitu saja kepada keluarga Chen. Toh karena pada saat ini keluarga Gu juga belum menyerahkan harta mereka. Pada saat kondisi sedang memanas, tiba-tiba saja Patriark Wen keluar untuk menenangkan situasi.
Keluarnya Patriark Wen juga membuat Chen Fan langsung melontarkan kata-kata kalau keluarga Wen harus menepati janji jika masih ingin dianggap sebagai keluarga yang terhormat. Patriark Wen sendiri menganggap kalau dia masih memegang janji taruhan di kompetisi, tapi dia meminta waktu 7 hari kepada Chen Fan karena keluarga Wen pada saat ini sedang dalam masa berduka. Karena Chen Fan masih bersikap tenang, akhirnya dia menerima permintaan dari Patriark Wen yang meminta waktu 7 hari lagi untuk menyerahkan hutan pohon perak. Tapi ya begitulah, raut wajah dari Patriark Wen seperti sedang menyimpan dan merencanakan sesuatu kepada keluarga Chen. 7日之后我再过来，骗取陈家矿脉。 Setelah Chen Fan pergi, Patriark Wen sedikit menyesal karena anaknya kalah dalam kompetisi keluarga tahun ini. Padahal rencana keluarga Wen adalah mendapatkan tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen, tapi malah mendapatkan nasib sial seperti ini. Kedua orang penatua keluarga Wen lantas bertanya apa yang membuat Patriark Wen berani untuk mempertaruhkan hutan pohon perak hanya demi tambang batu surgawi milik keluarga Chen. Menurut mereka berdua, tambang batu tersebut hanyalah tambang batu biasa. Ternyata hanya Patriark Wen sendiri yang mengetahui rahasia tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen selama ini. Beberapa saat kemudian, Chen Fan sudah kembali ke kediaman keluarga Chen, begitu pula dengan paman keempat. Ternyata keluarga Gu juga meminta waktu 1 minggu kepada paman keempat untuk menunda penyerahan hutan kayu ulin milik mereka. Sontak momen ini pun membuat Chen Fan dan paman keempat berpikir pasti sudah ada konspirasi antara keluarga Wen dan keluarga Gu. Paman keempat yakin dua keluarga ini tidak akan menyerahkan harta mereka begitu saja kepada keluarga Chen. Dia juga berniat datang kembali ke kediaman keluarga Gu untuk menagih lagi hutan kayu ulin yang menjadi taruhan. Tapi di sini Chen Fan meminta paman keempat untuk bersabar karena mereka berdua sudah setuju memberikan waktu 1 minggu kepada masing-masing keluarga. Jika mereka berdua pergi sekarang, maka keluarga Chen malah akan mendapatkan tuduhan ingkar janji dari keluarga Wen dan juga keluarga Gu. Sementara itu, Chen Tian sedang berlatih menggunakan pedang martial spirit yang dia miliki. Bang MC merasa sedikit kesulitan karena energi spiritual yang dia miliki tidak bisa diserap dengan baik oleh martial spirit pedang. Tiba-tiba saja Kaisar Pedang Iblis keluar dan sontak hal ini membuat Chen Tian sangat kaget. Tapi keluarnya Kaisar Pedang juga membuat Chen Tian langsung bertanya perihal kesulitan yang sedang dia alami sekarang. Diketahui Chen Tian sudah mendapatkan hadiah berupa buah Yuan Yang karena dia memenangkan kompetisi antar keluarga. Chen Tian curiga kalau penatua wasit sudah meracuni buah Yuan Yang dan menyebabkan martial spiritnya menjadi tidak bisa menyerap energi spiritual dengan baik. Tapi analisa berbeda diucapkan oleh Kaisar Pedang, di mana menurutnya Chen Tian mempunyai 2 kultivasi yaitu spiritual dan martial. Akhir-akhir ini pertumbuhan kultivasi martial dari Chen Tian begitu cepat yang menyebabkan fondasi tubuhnya tidak stabil serta pembuluh nadinya kurang lancar. Namun Chen Tian tidak perlu khawatir karena fondasi dan pembuluh nadinya akan normal dalam beberapa hari ke depan. Setelah Kaisar Pedang Iblis mengatakan hal tersebut, pada akhirnya Chen Tian bisa tenang. Tapi di satu sisi dia juga mempertanyakan kenapa Kaisar Pedang tidak muncul dan memberikan bantuan pada saat dia melawan Bai Li Fengsu di atas arena kemarin. Kaisar Pedang pun menjelaskan pada saat itu kesadarannya sedang terpisah dan pikirannya sudah mengembara di antara langit dan bumi, atau dengan kata lain dia sedang tertidur. Sontak perkataan ini membuat Chen Tian sangat kesal, tapi di satu sisi Kaisar Pedang memberi klarifikasi kalau Chen Tian harus berada dalam kondisi terpojok untuk mengeluarkan potensi di dalam tubuhnya. Kalau melawan Bai Li Fengsu saja sudah meminta bantuan, lalu bagaimana Chen Tian bisa memberikan tubuh baru buat Kaisar Pedang Iblis? Setelah lama ngebacot, pada akhirnya Kaisar Iblis kembali masuk ke dalam tubuh Bang MC kita. Chen Tian sendiri tampak melanjutkan latihan untuk menyempurnakan buah Yuan Yang. Singkat cerita, Chen Tian sudah keluar selesai latihan dan mendapatkan beberapa penerobosan. Dia kemudian bertemu dengan Chen Wu dan juga Chen Nan yang sedang ingin pergi nyamperin ayah Chen Tian. Ternyata hari ini Chen Fan berniat kembali mendatangi kediaman keluarga Wen untuk menagih janji mereka menyerahkan hutan pohon perak. Tentu saja Chen Tian juga akan ikut bersama dengan ayahnya.
Beberapa saat kemudian, Chen Fan beserta rombongan sudah sampai di kediaman keluarga Wen untuk meminta hutan pohon perak. Akan tetapi dua orang penatua dari keluarga Wen tetap menolak untuk menyerahkan hutan pohon perak karena pada saat ini Patriark Wen sedang tidak ada di rumah. Untuk itulah mereka berdua meminta Chen Fan menunggu Patriark Wen pulang ke rumah terlebih dahulu yang diperkirakan akan pulang malam hari ini. Tentu saja permintaan dua orang penatua ini tidak bisa diterima oleh Chen Fan karena keluarga Wen sudah menunda waktu 1 minggu. Tapi ya begitulah, dua orang penatua masih terus berkeras. Mereka akan menyerahkan hutan pohon perak ketika Patriark Wen pulang ke rumah terlebih dahulu. Karena keluarga Wen terus mengelak, pada akhirnya Chen Wu mengajak Chen Tian dan Luo Xi untuk masuk diam-diam ke kediaman keluarga Wen. Ternyata beberapa hari yang lalu paman keempat sudah meminta Chen Wu untuk mencari informasi perihal hutan kayu perak milik keluarga Wen. Ketika mulai memasuki hutan pohon perak, mereka bertiga menemukan sesuatu yang aneh di mana ada beberapa orang yang menggunakan topeng sedang menebang kayu pohon perak. Karena tidak bisa membiarkan hal ini, Chen Tian, Luo Xi, dan Chen Wu akan membuat pelajaran kepada mereka bertiga. Masuknya Chen Tian ke dalam hutan perak milik keluarga Wen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Tian yang memutuskan untuk melakukan perbaguhan taman karena dia tidak ingin hutan pohon perak digunduli oleh orang-orang dari keluarga Wen. Karena lawan kali ini cukup kuat, jadi Chen Wu mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan membawa keroco keluarga Wen untuk mengejarnya. Sementara itu, Luo Xi dan Chen Tian harus berhadapan dengan dua orang praktisi yang sudah disewa oleh keluarga Wen untuk menjaga hutan pohon perak. Meskipun Chen Tian dan Luo Xi merupakan dua orang jenius, tapi kemampuan mereka masih kalah jauh jika harus bertarung melawan seorang praktisi senior. Tampak King Chen Tian dan juga Luo Xi begitu kesulitan meladeni serangan-serangan dari dua orang penjaga yang disewa oleh keluarga Wen ini. Pada saat momen Chen Tian terkena serangan telak, Kaisar Pedang berbicara kalau saat ini adalah waktu yang tepat bagi Chen Tian untuk melihat teknik ilmu bela diri roh yang dimiliki oleh Kaisar Pedang. Karena ilmu bela diri roh bukanlah teknik sembarangan, Kaisar Pedang meminta Chen Tian untuk membawa lawannya ke tempat sepi agar tidak dilihat oleh siapapun. Sementara itu, Chen Fan yang masih berada di depan gerbang melihat sinyal penyelamatan yang dilemparkan oleh Chen Tian sebelumnya. Dia pun kemudian menyerang dua orang penatua dari keluarga Wen untuk memaksa masuk ke dalam hutan pohon perak. Di saat yang sama Chen Tian masih mencoba bersembunyi dari kejaran penjaga hutan, Bang MC menyadari kalau dia mati di dalam hutan ini tidak akan ada seorang pun yang menolongnya. Untuk itulah dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan penjaga hutan pohon perak. Tiba-tiba saja si penjaga hutan muncul di hadapan King Chen Tian. Beruntung Bang MC masih mempunyai pertahanan armor Wuhun yang membuat si penjaga hutan gagal untuk melukai tubuhnya. Alih-alih merasa takut atau waspada, si penjaga hutan malah kelihatan cukup senang karena upah yang dia terima akan menjadi 2 kali lipat jika berhasil menangkap King Chen Tian. Karena tidak bisa terus-terusan tertekan, pada akhirnya Chen Tian mengeluarkan teknik tebasan gunung dan sungai untuk menyerang penjaga hutan. Tapi siapa yang menyangka serangan pedang Chen Tian bisa ditahan dengan mudah menggunakan teknik pertahanan bahuang milik si penjaga hutan. Keberhasilan si penjaga hutan menahan serangan sontak membuat Chen Tian kaget. Dia kemudian bertanya kepada Kaisar Pedang perihal teknik ilmu bela diri roh yang sebelumnya hendak digunakan oleh Kaisar Pedang. Ternyata Kaisar Pedang meminta agar Chen Tian menggunakan teknik ilmu sihir untuk melahap kekuatan dari si penjaga hutan.
Dengan teknik ilmu sihir, kekuatan Chen Tian akan sepenuhnya ditingkatkan jika dia berhasil menyerap kemampuan dari si penjaga hutan di hadapannya. Teknik ilmu sihir memanglah cukup menjanjikan, tapi di satu sisi Chen Tian juga sadar kalau dia sama sekali nggak bisa menggunakan teknik sihir. Sontak hal ini pun membuat Kaisar Pedang sedikit kesal. Dia pun lekas meminta Chen Tian untuk melepaskan kesadarannya sekarang juga, karena Kaisar Pedang akan mengambil alih tubuh Chen Tian dan mengajarkan sebuah teknik sihir. Sementara itu, si penjaga hutan masih percaya diri karena dia berhasil membuat Chen Tian terus-terusan tertekan. Tapi kesombongan dari penjaga hutan tidak berlangsung lama karena Kaisar Pedang sudah mengambil alih tubuh Chen Tian untuk menggunakan teknik sihir. Terlihat penjaga hutan benar-benar tidak bisa bergerak setelah terkena teknik sihir tersebut. Di saat penjaga hutan tidak bisa bergerak, Kaisar Pedang mempersiapkan serangan kuat untuk mengakhiri perlawanan. Setelah terkena serangan telak dari King Chen Tian, penjaga hutan menyadari kalau Chen Tian menggunakan teknik sihir untuk menyerangnya. Di satu sisi dia juga menyadari kalau Bang MC merupakan seorang praktisi dengan elemen ganda, yaitu kultivasi spiritual dan kultivasi martial. Karena sadar dia dalam situasi bahaya, pada akhirnya si penjaga hutan mencoba untuk melarikan diri. Tapi ya begitulah, Chen Tian tidak bisa membiarkan penjaga hutan lolos begitu saja, karena pada saat ini dia akan menyerap kekuatan dari si penjaga hutan. Kaisar Pedang juga meminta Chen Tian untuk tidak membunuh penjaga hutan karena jika dia mati, maka Chen Tian tidak akan bisa menggunakan teknik bela diri roh yang diajarkan oleh Kaisar Pedang. Benar saja, Chen Tian langsung menyerap kekuatan dari penjaga hutan hingga menyebabkan penjaga hutan tersebut kehilangan nyawa. Setelah itu Chen Tian benar-benar merasakan kekuatan yang luar biasa di kedua tangannya karena ranah dari si penjaga hutan terbilang cukup tinggi. Kaisar Pedang pun lalu mengomel karena diketahui tidak boleh berlama-lama membiarkan kekuatan spiritual begitu saja di kedua tangan Chen Tian. Jika tidak segera menyempurnakan kekuatan spiritual tersebut, maka tubuh Chen Tian akan hancur berkeping-keping. Omelan dari Kaisar Pedang ini pada akhirnya membuat Chen Tian langsung duduk untuk menyempurnakan kekuatan spiritual si penjaga hutan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh King Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan Chen Wu yang berhasil ditangkap oleh penjaga hutan keluarga Wen, sementara Luo Xi masih berjuang keras melawan satu orang penjaga hutan yang lain. Tapi ya begitulah, pertarungan jelas tidak seimbang karena si penjaga hutan jauh lebih kuat ketimbang Luo Xi. Si penjaga hutan juga sebenarnya enggan untuk membunuh Luo Xi karena paras Luo Xi yang begitu cantik, tapi dia juga harus menjalankan tugas dari keluarga Wen untuk membunuh siapapun yang mengganggu mereka pada saat ini. Ketika si penjaga hutan hendak menyerang Luo Xi, tiba-tiba saja Chen Fan datang untuk memberikan pertolongan. Kedatangan Chen Fan sontak membuat si penjaga hutan sangat marah, tapi ya begitulah, si penjaga hutan benar-benar tidak berdaya di hadapan Chen Fan. Dengan menggunakan kekuatannya, Chen Fan lekas memberikan ancaman sekaligus bertanya di manakah Chen Tian pada saat ini. Meskipun mendapatkan ancaman, si penjaga hutan masih tidak memberitahukan di manakah lokasi dari Chen Tian. Pada akhirnya Chen Fan melakukan serangan kuat yang membuat si penjaga hutan memberitahu kalau Chen Tian sedang dikejar oleh anak buahnya ke dalam hutan. Setelah mendapatkan informasi, Chen Fan tanpa ampun langsung membunuh si penjaga hutan dengan sekejap. Di saat yang sama, Chen Wu juga memberitahukan kalau orang yang mengejar Chen Tian berada di ranah yang cukup tinggi. Begitu pula dengan Luo Xi yang segera akan memberikan bantuan kepada Chen Tian. Ketika mereka bertiga bersiap untuk memberikan bantuan, tiba-tiba saja Chen Tian muncul dan memberitahukan kalau dia baik-baik saja.
Karena tidak bisa memberitahukan kejadian sebenarnya, Chen Tian kemudian menjelaskan kalau orang yang mengejarnya malah tersesat di dalam hutan dan tidak kembali. Luo Si, Chen Wu dan juga Chen Fan sangat bersyukur karena Chen Tian dalam keadaan baik-baik saja, terutama Chen Fan yang meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sebuah tindakan. 我在这儿呢，去干这种只身犯险的事情了。他们砍了树。 Di saat yang sama, murid keluarga Chen mendapatkan fakta kalau keluarga Wen sengaja menebang pohon dan menaburkan racun agar pohon tersebut menjadi rusak. Ternyata racun tersebut merupakan racun ular penelan awan yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Wen. Tiba-tiba saja Patriark Wen juga muncul di dalam hutan dan membenarkan hal tersebut. Dengan racun ular penelan awan, maka bisa dipastikan tanah di sekitaran tempat ini sudah rusak, jadi tidak bisa digunakan untuk menanam pohon perak lagi. Patriark Wen juga mempersilahkan Chen Fan untuk mengambil hutan ini karena sekarang sudah tidak berguna bagi keluarga Wen. Taktik licik yang digunakan oleh Patriark Wen ini sontak memancing kemarahan dari Chen Tian. Chen Tian menganggap kalau Patriark Wen sudah melakukan kecurangan dan mengkhianati perjanjian yang sudah dibuat antar dua keluarga. Bahkan leluhur keluarga Wen juga pasti akan malu jika tahu ada generasi yang licik seperti ini, ucap Chen Tian kepada Patriark Wen. 居然还在这笑，这一代除了你这么个东西。 Sontak perkataan Chen Tian membuat Patriark Wen sangat marah. Dia menganggap kalau Chen Fan sudah membesarkan anak yang kurang ajar. Sambil tersenyum, Chen Fan menjawab kalau anaknya memang benar dan perkataannya barusan tidak ada yang salah sama sekali. Situasi ini pun membuat Patriark Wen murka dan berniat melakukan serangan, tapi serangan yang dibuat oleh Patriark Wen gagal dia lakukan karena Chen Fan berhasil menyerang dua orang penatua yang berada di belakang Patriark Wen. Momen ini pun lagi dan lagi membuat Patriark Wen naik pitam. Dia pun langsung mengeluarkan Martial Spirit untuk melakukan serangan kuat kepada Chen Fan. Serangan Martial Spirit dan serangan langsung yang dikeluarkan oleh Patriark Wen sama sekali tidak bisa melukai Chen Fan. Bahkan di sini Chen Fan mampu untuk melakukan serangan balik dan membuat Patriark Wen hampir tewas. Masih cukup beruntung datang seseorang dari keluarga Wen yang memberikan bantuan kepada Patriark Wen. Ternyata seseorang tersebut merupakan abang dari Patriark Wen yang juga merupakan pelindung agung keluarga Wen. Diketahui pelindung agung merupakan salah satu anggota dari sekte neraka. Kedatangan pelindung agung keluarga Wen membuat Chen Fan sadar pantas saja keluarga Wen cukup berani. Ternyata ada pelindung mereka yang pulang dari sekte neraka. Lama tidak bertemu, ternyata sampah kecil ini sudah cukup dewasa. Ayo maju sini, biarkan aku melihat kemampuanmu, ucap pelindung Wen kepada Chen Tian. Chen Tian sendiri sudah bersiap menggunakan mode mata merahnya untuk melawan pelindung Wen. Akan tetapi Chen Fan tidak akan membiarkan anaknya melawan pelindung Wen karena dia masih bisa melawan pelindung Wen sendirian. Pada beberapa gerakan, Chen Fan tampak kewalahan menghadapi pelindung Wen. Akan tetapi pelindung Wen lebih memilih untuk mengajak Patriark Wen pergi ketimbang memberikan pelajaran kepada keluarga Chen. Patriark Wen pun lekas mempertanyakan kenapa abangnya tidak lanjut untuk menghajar Chen Fan. Ternyata pelindung Wen juga tidak mampu mengalahkan Chen Fan sendirian. Dia meminta Patriark Wen untuk bersabar karena beberapa orang dari sekte neraka akan datang kepada mereka. Pada saat itulah mereka akan kembali memberikan pelajaran kepada keluarga Chen. Sambil menunjuk ke arah Chen Fan, Patriark Wen meminta keluarga Chen untuk menunggu balasan yang akan diberikan oleh keluarga Wen. Kepergian dari pelindung Wen dan Patriark Wen sontak membuat Chen Tian kaget. Dia bertanya-tanya kenapa pelindung Wen pergi begitu saja padahal pelindung Wen bisa memukul mundur ayahnya. Chen Fan pun memberikan jawaban kalau hal ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Chen Tian. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pelindung Wen. Singkat cerita, di kediaman keluarga Chen Fan dan paman keempat sedang mengadakan pertemuan membahas hutan kayu perak yang diracuni oleh keluarga Wen. Chen Fan juga memberitahukan kepada semua orang di dalam ruangan kalau pelindung Wen tiba-tiba kembali dari sekte neraka.
Kembalinya Pelindung Wen pasti karena sebuah alasan dan pasti ada sebuah rencana yang sudah disusun oleh mereka. Paman keempat sendiri tampak mulai khawatir karena jika hanya mengandalkan kekuatan keluarga Chen, tidak akan bisa mengalahkan dua keluarga besar sekaligus, terlebih lagi ada bantuan dari Sekte Neraka. Mau tidak mau keluarga Chen harus segera mencari bantuan atau mencari sekutu untuk membantu mereka. Karena beberapa waktu yang lalu sudah menyinggung keluarga Bailey, maka bisa dipastikan keluarga Chen tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga Bailey. Pada akhirnya Chen Fan kepikiran untuk meminta bantuan langsung dari Pavilion Tongtian. Sempat terjadi perdebatan karena Pavilion Tongtian merupakan salah satu sekte terkuat dan bahkan dihormati oleh keluarga kerajaan sekalipun. Diketahui selama ini Pavilion Tongtian juga selalu bersikap netral dan tidak ingin terlibat dalam sebuah persaingan apapun. Jadi tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri bagi keluarga Chen jika ingin meminta bantuan kepada Pavilion Tongtian. Paman keempat juga bertanya apakah Chen Fan sudah yakin dengan keputusan yang dia buat. Chen Fan berkata kalau dia hanya bisa mencoba, selebihnya keputusan ada di tangan Pavilion Tongtian. Paman keempat juga tampak optimis jika Chen Fan sudah yakin ingin pergi ke Pavilion Tongtian. Dia juga meminta Chen Fan untuk memberikan informasi selanjutnya jika Pavilion Tongtian meminta syarat kepada keluarga Chen. 通天阁，问他们会参与各方争斗，即刻出发。 Bersiapnya Chen Fan pergi ke Pavilion Tongtian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan Chen Fan dan Chen Tian yang sudah sampai di Pavilion Tongtian. Mereka berdua langsung disambut oleh seorang pelayan ketua Pavilion Tongtian bernama Ying Lao. Tanpa diduga Ying Lao menginformasikan kalau ketua Pavilion Tongtian sudah menunggu kedatangan dari keluarga Chen. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian kaget karena bagaimana bisa Pavilion Tongtian sudah mengetahui kalau keluarga Chen sedang membutuhkan bantuan mereka. Chen Fan juga merasakan hal yang sama dan dia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja mengenai persoalan ini. Beberapa saat kemudian ketua Pavilion Tongtian turun menghampiri Chen Fan dan juga Chen Tian, di mana ternyata ketua Pavilion Tongtian merupakan seorang wanita cantik bernama Nona Meng Jia. Meng Jia meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan penyambutan atas kedatangan keluarga Chen pada hari ini. Chen Fan pun langsung memperkenalkan Chen Tian kepada Nona Meng Jia dan memberitahukan kalau Nona Meng Jia merupakan ketua dari Pavilion Tongtian pada saat ini. Terlihat di sini Chen Fan seperti sudah mengenal Nona Meng Jia dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Meng Jia sendiri sudah mengetahui kalau Chen Tian menjuarai kompetisi antar keluarga di kota kerajaan. Dia juga tidak menyangka kalau Chen Tian ternyata mempunyai wajah yang begitu tampan. Chen Tian pun berkata kalau Nona Meng Jia terlalu memuji. Bang MC juga melemparkan pujian di mana dia cukup kagum kepada Nona Meng Jia yang masih begitu muda tapi sudah menjadi ketua di Pavilion Tongtian. Nona Meng Jia pun langsung tersenyum sembari berkata kalau Pavilion Tongtian merupakan warisan keluarga, jadi semua ini bukanlah apa-apa. Dia juga bertanya ada tujuan apa sebenarnya keluarga Chen datang ke Pavilion Tongtian pada hari ini. Chen Fan pun langsung menjelaskan permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Chen. Saat ini keluarga Gu dan juga keluarga Wen sudah bekerja sama untuk melawan keluarga Chen. Pihak keluarga Chen juga tidak bisa meminta bantuan kepada keluarga Bailey karena beberapa waktu yang lalu keluarga Chen sempat berselisih dengan keluarga Bailey di kompetisi antar keluarga. Karena posisi dari keluarga Chen sedang terdesak, maka sedari itulah Chen Fan ingin meminta bantuan kepada Pavilion Tongtian. Sebagai jaminan, keluarga Chen juga bersedia memberikan tambang batu surgawi sepenuhnya kepada Pavilion Tongtian. Meskipun keluarga Chen bersedia menyerahkan tambang batu surgawi, tapi Meng Jia tidak bisa memberikan bantuan karena ada sebuah peraturan di mana Pavilion Tongtian tidak boleh ikut campur permasalahan yang sedang didapat oleh keluarga Chen. Chen Tian kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau tambang batu surgawi merupakan harta yang paling berharga dan menjadi incaran dari keluarga-keluarga lain. Apakah harta seperti ini tidak cukup untuk membuat Pavilion Tongtian memberikan bantuan kepada keluarga Chen?
Bagi keluarga lain mungkin ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan, tapi bagi Pavilion Tongtian ini hanyalah sebuah penawaran biasa. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian sedikit kesal, tapi di satu sisi Chen Fan meminta anaknya untuk tidak bertindak aneh-aneh di hadapan Nona Meng Jia dan langsung berpamitan pergi. 我与家族商议， 通天阁向来不插手。 Ketika Chen Fan dan Chen Tian hendak keluar, tiba-tiba saja Meng Jia meminta mereka berdua untuk berhenti. Meng Jia menjelaskan Pavilion Tongtian memang tidak bisa ikut campur dalam masalah keluarga Chen, tapi jika atas nama pribadi atau nama dari Nona Meng Jia sendiri, maka bantuan kepada keluarga Chen bisa diberikan. Dengan kata lain, tambang batu surgawi bisa dijadikan transaksi atas nama pribadi dari Nona Meng Jia. Ternyata Nona Meng Jia juga menginginkan satu syarat lain jika keluarga Chen ingin mendapatkan sebuah bantuan. Chen Fan pun lekas bertanya syarat seperti apa yang diminta oleh Nona Meng Jia. Ternyata selama ini Nona Meng Jia mengetahui kalau Chen Fan bukanlah orang sembarangan. Dari cerita terdahulu, Chen Fan pernah membuat dunia gempar dengan aksi kepahlawanannya. Dia juga pernah mendapat sebuah julukan yaitu kultivator Asura Wajah Giok. Jadi Nona Meng Jia ingin mengetahui apa alasan sebenarnya yang mendasari seorang kultivator terkenal tiba-tiba menyegel kemampuannya dan tinggal di kota kecil seperti ini. Mendengar semua penjelasan, Meng Jia membuat Chen Tian tidak paham. Dia lekas meminta Meng Jia untuk lebih spesifik tentang syarat yang diberikan, karena toh keluarga Chen juga akan menyerahkan tambang batu surgawi. Jika syarat yang diberikan Meng Jia terkait dengan moral dari keluarga Chen, maka Chen Tian juga pasti akan menolak syarat tersebut. Dibandingkan nyawa dari keluargamu, moralitas hanyalah sebuah omong kosong, ucap Nona Meng Jia di hadapan Chen Tian. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian sedikit kesal. Kekesalan ini membuat Ying Lao langsung mengambil tindakan agar tidak terjadi sesuatu kepada Nona Meng Jia. Momen ketegangan yang terjadi membuat Chen Fan langsung meminta maaf kepada Ying Lao dan juga Nona Meng Jia. Dia juga akan memikirkan ulang perihal syarat yang diberikan oleh Nona Meng Jia barusan. 别所提之事。 Setelah Chen Fan dan Chen Tian pergi, Ying Lao lekas bertanya kepada Nona Meng Jia perihal sebuah syarat yang diberikan kepada keluarga Chen. Dia meragukan keputusan Meng Jia yang memberikan bantuan kepada keluarga Chen hanya untuk sebuah syarat yang tidak jelas kebenarannya. Ada beberapa hal yang tidak terlihat menguntungkan, sebenarnya sangat menguntungkan. Prajurit yang berkeliaran di permainan catur di waktu yang tepat, lama-kelamaan mereka juga bisa menjadi mesin pembunuh, ucap Nona Meng Jia kepada Ying Lao. 看似无力，在合适的时机。 Sementara itu, ketika berada di perjalanan pulang, Chen Tian bertanya tentang identitas dari Nona Meng Jia kepada Chen Fan. Selain itu, dia juga bertanya perihal pelayan dari Nona Meng Jia yang auranya seperti berasal dari klan surgawi. Chen Fan lantas menjelaskan kalau pelayan dari Nona Meng Jia bernama Ying Lao dan kemampuannya tidak terbatas. Bisa menempatkan seorang Ying Lao menjadi seorang pelayan bukanlah sebuah pekerjaan kecil, dan bisa dipastikan kalau Nona Meng Jia mempunyai identitas yang tidak biasa. Chen Fan meminta Chen Tian lain kali untuk berhati-hati ketika adu argumen dengan Nona Meng Jia. Dia khawatir akan terjadi sesuatu kepada Chen Tian. Chen Tian pun sejenak merenung lalu berbicara kalau julukan Asura Wajah Giok tidak pernah diceritakan oleh Chen Fan kepadanya. Selain itu, keberadaan dari sang ibu juga sampai sekarang masihlah misterius. Bahkan Chen Tian sama sekali tidak memiliki ingatan tentang ibunya. 一直说等长大了就告诉我。天儿， Chen Fan pun berkata setelah Chen Tian dewasa, dia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Bang MC. Tapi ya begitulah, Chen Tian tampak kecewa karena sekarang dia sudah dewasa, tapi Chen Fan sama sekali belum memberikan informasi apapun perihal keberadaan dari sang ibu. Aku tahu kau punya banyak sekali pertanyaan, tapi dengan kemampuanmu sekarang, jika aku menceritakan semuanya, kau juga tidak bisa merubah apapun, ucap Chen Fan yang meyakinkan Chen Tian untuk lebih bersabar. Di waktu yang tepat nanti, Chen Fan akan menceritakan semua kebenaran yang sudah terjadi. Untuk sekarang dia akan membawa Chen Tian melihat langsung tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen mereka.
Mungkin saja ini adalah terakhir kalinya tambang batu surgawi dilihat oleh mereka berdua sebelum beralih tangan kepada Nona Mengjia. Beberapa saat kemudian, Chen Tian dan Chen Fan sudah sampai di depan tambang batu surgawi. Mereka berdua dikagetkan karena penjaga tambang sudah tewas karena mendapatkan serangan dari seseorang. Momen ini pun langsung membuat Chen Fan sangat marah dan masuk ke dalam tambang batu surgawi untuk mengetahui siapakah orang yang berani melakukan hal ini di wilayah keluarga Chen. Ternyata orang yang masuk ke dalam tambang batu surgawi adalah salah satu penatua dari keluarga Wen. Bahkan di sini keluarga Wen juga menyewa beberapa orang untuk membantu mereka mencuri harta di tambang batu surgawi. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan harta apapun dan merasa kalau keluarga Chen sudah mengantisipasi penyerangan mereka kali ini. Karena tambang batu surgawi juga sudah ditaburi oleh bubuk racun ular awan, maka mereka hanya tinggal menyalakan api untuk membakar tambang batu surgawi seluruhnya. Tapi belum sempat melakukan hal tersebut, Chen Tian dan Chen Fan dengan sigap menghadang serta membunuh para penyusup yang masuk ke wilayah keluarga Chen. Chen Fan juga langsung menginterogasi penatua keluarga Wen tentang siapa yang sudah menyuruh mereka untuk melakukan hal ini. Tapi penatua Wen malah balik mengancam jika terjadi sesuatu kepadanya maka keluarga Wen akan membalas dendam kepada keluarga Chen. Ternyata pelindung keluarga Wen sudah menangkap beberapa orang murid dari keluarga Chen termasuk Chen Nan. Jika Chen Fan membunuh penatua Wen maka nyawa dari Chen Nan akan berada dalam bahaya. Tapi tanpa ampun Chen Tian langsung memotong telinga dari penatua Wen sembari bertanya kemanakah pelindung keluarga Wen membawa murid-murid keluarga Chen. Sambil ketakutan penatua Wen menjawab kalau dia sama sekali nggak mengetahui kemanakah murid-murid keluarga Chen sudah ditangkap. Ketika Chen Tian sudah kehilangan kesabaran dan ingin membunuh penatua Wen, Chen Fan menghentikannya karena mereka masih membutuhkan penatua Wen hidup-hidup untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Chen Nan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Chen Fan dan paman keempat yang mendapatkan sebuah kabar dari murid keluarga Chen. Ternyata murid-murid ini sudah datang ke kediaman keluarga Wen untuk melakukan diskusi penukaran Chen Nan dan penatua Wen. Akan tetapi keluarga Wen sama sekali tidak peduli dengan keselamatan dari penatua Wen. Mereka juga meminta keluarga Chen untuk menyerahkan tambang batu surgawi. Barulah mereka bisa melepaskan Chen Nan dan beberapa orang murid keluarga Chen. Jika keluarga Chen tidak bersedia menyerahkan tambang batu surgawi, maka keluarga Wen akan membunuh semua murid keluarga Chen termasuk Chen Nan. Sontak hal ini pun membuat Chen Fan dan paman keempat sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau keluarga Wen akan mengambil tindakan senekat ini. Sementara itu, salah seorang penatua keluarga Chen memberi informasi kalau murid-murid keluarga Wen sudah bersembunyi, jadi mereka tidak bisa menangkap murid-murid tersebut untuk menyelamatkan Chen Nan. Bahkan ada salah seorang penatua yang tidak terima jika keluarga Chen diinjak-injak seperti ini. Dia meminta paman keempat untuk memberikan perintah agar berperang melawan keluarga Wen. Kedua orang murid keluarga Chen juga sudah siap mati untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang sedang ditawan oleh keluarga Wen. Sementara itu, Chen Fan menggebrak meja sambil berkata kalau mereka tidak boleh terbawa emosi sesaat. Chen Fan tidak ingin perang antara keluarga Chen dan keluarga Wen akan mengorbankan banyak generasi muda. Begitu pula dengan paman keempat yang menganggap kalau masalah seperti ini harus direncanakan dengan baik-baik. Di satu sisi paman keempat juga sebenarnya masih bingung apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Beberapa saat kemudian datang satu orang murid keluarga Chen yang ingin memberikan sebuah surat kepada Chen Fan. Belum jelas apa isi surat tersebut, tapi Chen Fan tampak senang karena ada sedikit angin segar untuk keluarga Chen. Dia juga langsung meminta semua penatua dan murid-murid keluarga Chen untuk bersiap karena mereka akan menangkap seseorang yang cukup penting.
Sementara itu, Chen Tian dan Luo Xi masih terus berlatih di dalam ruangan latihan keluarga Chen. Kali ini Chen Tian akan mencoba teknik 13 gaya pedang gerakan kelima untuk melakukan serangan kepada Luo Xi. Ancang-ancangnya sih udah bagus banget, tapi ketika hendak beradu serangan, tiba-tiba saja kekuatan pedang Chen Tian tidak keluar dengan baik. Kondisi ini pun membuat Luo Xi dengan cepat langsung mengubah arah serangan martial spiritnya. Dia juga menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Chen Tian hingga membuatnya seperti ini. Chen Tian pun menjelaskan kalau dia tidak bisa memahami teknik 13 gaya pedang gerakan kelima dengan begitu baik. Mendapati hal ini, Luo Xi pun langsung bereaksi kalau teknik 13 gaya pedang merupakan teknik yang tidak lengkap, jadi menguasai gerakan ketiga saja sudah menjadi hal yang sangat bagus. Dengan penuh percaya diri, Chen Tian berkata kalau dia akan menjadi orang pertama yang berhasil mempraktikkan gerakan kelima dari 13 gaya pedang. Bang MC juga langsung mengajak Luo Xi untuk kembali berlatih. Sementara itu di pavilion Tongtian, Yingluo memberikan kabar kepada Nona Meng Jia kalau dia sudah memberikan bantuan kepada keluarga Chen. Di satu sisi Yingluo masih mengomentari keputusan dari Nona Meng Jia yang memutuskan untuk membantu keluarga Chen. Memang benar Chen Fan cukup berharga, tapi Chen Tian masih begitu muda jadi tidak layak mendapatkan bantuan dari pavilion Tongtian. Sejak lahir jiwa bela dirinya tidak aktif, tiba-tiba ketika dewasa dia berhasil mengalahkan Bai Li Fengsu dan menjadi terkenal di kota kerajaan. Apakah kau berpikir dia memang tidak berharga? Ucap Nona Meng Jia kepada Yingluo. Yingluo pun sedikit tertegun dan berkata dia akan menuruti semua permintaan dari Nona Meng Jia. Dia juga menganggap kalau selera dari Nona Meng Jia tidak akan pernah salah. Di satu sisi Nona Meng Jia meminta Yingluo untuk membantunya 3 hari lagi. Sementara itu di kediaman keluarga Wen, 2 orang kuat dari Sekte Neraka sudah tampak hadir menunggu kedatangan dari keluarga Chen. Selain itu Patriark Gu juga ada di lokasi karena dia dan keluarga Wen sudah bekerja sama untuk melawan keluarga Chen. Beberapa saat kemudian, Chen Fan dan rombongan keluarga Chen sudah tiba di kediaman keluarga Wen. Begitu melihat 2 orang kuat dari Sekte Neraka, paman keempat langsung kepikiran. Ternyata keluarga Gu dan keluarga Wen sudah menghabiskan banyak uang untuk membayar Sekte Neraka untuk membantu mereka. Karena kehadiran Sekte Neraka, jadi Chen Fan meminta Chen Tian dan Luo Xi untuk lebih berhati-hati jika terjadi perbaku hantaman. Nanti setelah mereka berhasil menyelamatkan murid-murid keluarga Chen, Chen Tian dan Luo Xi harus membawa mereka pergi dari kediaman keluarga Wen. Tanpa basa-basi, paman keempat langsung bertanya di manakah keberadaan dari Chen Nan dan murid-murid keluarga Chen yang sudah diculik oleh keluarga Wen. Monster laba-laba peliharaan dari Sekte Neraka pun langsung memperlihatkan murid-murid keluarga Chen ke hadapan Chen Fan dan paman keempat. Sontak hal ini membuat paman keempat sangat marah karena keluarga Wen hanya berani menindas para junior. Akan tetapi di sini Patriark Gu meminta paman keempat untuk tidak banyak bacot dan segera menyerahkan harta yang mereka inginkan. Chen Fan sendiri masih bersikap tenang sembari bertepuk tangan karena dia ingin memberikan sebuah kejutan kepada keluarga Wen dan keluarga Gu. Yap, benar saja, ternyata Chen Fan sudah menangkap Gu Feng dan 1 orang anggota keluarga Wen sebagai tawanan mereka. Sontak kejadian ini pun membuat Patriark Gu dan Patriark Wen sangat kaget. Mereka tidak menyangka kalau keluarga Chen berhasil menemukan lokasi dari Gu Feng yang padahal sudah bersembunyi. Patriark Wen pun langsung marah-marah karena dia nggak terima Chen Fan sudah menculik anggota keluarga Gu dan anggota keluarga Wen. Akan tetapi paman keempat meminta Patriark Wen untuk bersikap tenang terlebih dahulu karena keluarga Chen hanya membalas cara yang digunakan oleh keluarga Wen dan keluarga Gu untuk menangkap Chen Nan dan murid-murid keluarga Chen.
Pelindung keluarga Wen pun langsung bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Chen Fan. Tentu saja Chen Fan di sini menginginkan kalau mereka melakukan pertukaran murid masing-masing yang sudah diculik. Karena tidak punya pilihan lain, keluarga Wen dan keluarga Gu pada akhirnya berniat menyerahkan Chen Nan dan murid-murid keluarga Chen. Ketika selesai melakukan pertukaran, pelindung keluarga Wen tanpa basa-basi langsung melakukan serangan kepada Chen Fan. Serangan yang dikeluarkan oleh pelindung keluarga Wen ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.